Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Kita ke wilayah Cirebon dulu. Dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini terjadi aksi tawuran. Inilah detik-detik tawuran. Peristiwa antar pelajar yang berjumlah kurang lebih 30 orang berhasil direkam karena pengawas milik warga. Kamera pengawas milik warga saring serang senjata tajam. Yang Anda lihat ada batu, botol, dan juga petasan. Akibatnya ada dua orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius di bagian kepala akibat itu tadi sabetan senjata tajam ya. Petugas Satgas Kapolresta Cirebon langsung bergegas cepat. Dua pelaku sudah diamankan, masing-masing berinisial LTM, masih berusia 18 tahun, dan kemudian LA 17 tahun. Mereka terbukti menganiaya korban. Antar pelajar ini sendiri berawal dari saling tantang menantang. Antar kelompok melakukan chat media sosial. Dua kelompok ini pun langsung menentukan lokasi antar melakukan penyerangan. Jurus asik nikmatin Oki Jelly Drink. Oki Jelly Drink banyak jurus asiknya. Jurus asik luas sedotan. Serut asik serut-serut. Jurus rumput asik serut-serut. Goyang di mulut tunda lapar di perut. Bayar dulu dong. Hah? Oki Jelly Drink, cara asik tunda lapar. By Garuda Food. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan jalan nasional lintas selatan terputus. Selain merendam jalan, banjir juga mengenangi sejumlah warung di pinggir jalan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Banjir setinggi 2 meter ini mengenangi jalan nasional lintas selatan di Desa Ciwang, Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah. Banjir mulai mengenangi lintas selatan sejak Rabu siang. Selain mengenangi jalan, banjir juga merendam sejumlah kios yang berada di pinggir jalan. Banjir mengenangi jalur lintas selatan diakibatkan oleh Sungai Citadui yang meluap. Akibat banjir ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan sejauh 1 km. Warga terpaksa harus memutar sejauh puluhan kilometer karena jalan tak bisa dilalui. Pemirsa, kenaikan harga beras masih terus terjadi pasca BBM bersubsidi naik. Jenis beras yang naik paling tinggi saat ini adalah beras Pandawangi yang awalnya 9.000 per liter, kini naik menjadi 9.200 per liter. Padahal Pandanwangi adalah jenis beras yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Rata-rata beras lain pun mengalami kenaikan. Untuk mengetahui selengkapnya kenaikan harga beras dan laporan di lapangan, berikut laporan dari Muhammad Aji Pradana dan juru kamera Muhammad Faris Azahra dari toko beras Fajar Jaya, 3 Raksa. Terima kasih kepada Ahmad Prasetyo dari studio. Sekarang saya berada di toko Bapak Basri. Baik Pak, dari pertanyaan awal, menurut Bapak dengan kenaikan harga beras yang tinggi, adakah keluhan yang diterima? Biasanya
kilonya 9.000, sekarang udah kena jadi 9.200 dalam per kilo. Berapa kenaikan harga berasnya, Pak? Rp200 lah minimalnya tuh. Untuk contoh apa saja, Pak, yang naik per kilogram? Untuk beras, seluruh beras pada naik semua. Dari yang ketan, pandan wangi, perak, beras merah, itu pada naik semua. Ya, itu dia wawancara dari Bapak Basri. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Beli apa aja say, bayar apa aja say, Bukalapak aja say. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Beli apa aja say, bayar apa aja say, Bukalapak aja say. Bukalapak emang cincai harga santai. Mau beli barang-barang kebutuhan, tiket kereta atau pesawat terbang, pulsa listrik, mobil, sampai investasi, buka reksa, buka emas, buka aja Bukalapak say. Ayo belanja sekarang dan dapatkan diskonnya say. Beli apa aja say, bayar apa aja say, Bukalapak aja say. Buka aja Bukalapak. Survei terbaru elektabilitas partai politik yang dirilis SMRC menguak hasil mengejutkan. Mayoritas suara partai politik di DPR mengalami penurunan dibandingkan peroleh pada pemilu 2019. Sebagian bahkan bisa dibilang ambles. Suara PDI Perjuangan melesat ke 24% dibandingkan tahun 2019 yang meraih 19,3%. Posisi 2 ditempati Partai Gerindra yang suaranya bertambah. Partai Gerindra praktis menggeser Partai Golkar yang suaranya turun dari 12% menjadi 8%. Suara PKB, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, serta P3 juga turun. Penurunan signifikan bahkan dialami Partai Amanat Nasional dari 68% kini hanya tinggal 1,2%. Tadi ya mengalami penguatan begitu sekitar 5%. Kemudian Gerindra itu cenderung stabil, sementara partai-partai lain cenderung melemah. Nah, perbandingan ini tentu saja penurunan ini tentu saja juga ada pengaruh dari masih cukup banyak warga yang belum memutuskan pilihan ya. Kemudian juga perubahan yang cukup besar, penurunan dukungan ini juga disebabkan oleh karakteristik pemilih kita yang cenderung kurang loyal terhadap partai politik dan juga tidak merasa dekat, tidak punya ikatan psikologis yang dekat dengan partai politik, sehingga elektabilitas partai itu bisa mengalami perubahan dengan cepat, kira begitu. SMRC juga mencatat karakteristik pemilih PDIP dan Partai Golkar yang banyak dari kalangan tua dan tinggal di pedesaan rawan untuk mobilisasi partai lain menjelang pemilu.
Bagaimana parpol harus mengambil langkah agar suara partai tidak tergerus pada pemilu 2024? Surabaya Band Samator bertekad merebut kembali gelar Proliga di musim 2023 ini. Skuad Surabaya Band Samator yang ada saat ini fokus mempersiapkan diri jelang Proliga 2023 pada Januari mendatang. Dalam kabar baru-baru ini, BIN resmi meluncurkan dua tim voli putri Jakarta BIN dan Surabaya BIN Samator. Kedua tim voli tersebut diresmikan Badan Intelijen Negara BIN pada Minggu tanggal 4 Desember 2022. Di Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, Sentul, Jawa Barat. Komjen Bambang Sunarwibowo selaku Ketua Persatuan Olahraga Porbin menyampaikan pembentukan dua tim voli tersebut. Menurut keterangannya, ini merupakan instruksi langsung Kepala BIN Jenderal Pol P. Budi Gunawan merujuk pada pemerintah. Bambang juga berharap tim Jakarta BIN maupun Surabaya BIN Samator mampu memberikan kontribusi dalam kompetisi Proliga 2023 hingga Liga Internasional ke depannya, sehingga para atlet mampu mengharumkan nama Indonesia hingga kancah dunia. Diketahui sebelumnya bahwa Surabaya BIN Samator berpartisipasi dalam ajang Livoli divisi utama dengan hasil juara ketiga. Sejauh ini baru satu pemain asing yang diumumkan oleh Surabaya BIN Samator. Satu pemain tersebut yakni pemain asal Benin, yakni Doda Yakub. Selain itu, kabar baiknya, jika sebelumnya sempat menjadi tanda tanya, namun kemungkinan besar Rifan Nurmulki akan tetap berseragam Surabaya BIN Samator. Seperti diketahui pada Proliga 2022, Surabaya Bayangkara Samator waktu itu takluk dari tim pendatang baru yakni Lavani Bogor pada partai final Proliga. Tentunya Surabaya BIN Samator bertekad untuk merebut kembali gelar juara dan menegaskan dominasinya menjadi pemegang trofi terbanyak Proliga. Menariknya, skuad BIN Samator kali ini benar-benar bertabur bintang. Sempat menjadi perbincangan hangat para polimania atas rumor bergabungnya Farhan Halim ke BIN Samator, dan dipastikan Farhan Halim merapat ke BIN Samator. Tidak hanya Farhan Halim saja, sosok Jason, Dimas Saputra, dan Bintang Saputra juga akan menghiasi skuad BIN Samator pada Proliga 2023 mendatang. Jelas hal ini membuat tim BIN Samator menjadi tim yang patut diwaspadai oleh semua tim lawan. Berita terkini terkait Pulau Pasir. Kementerian Luar Negeri RI kembali menegaskan bahwa Pulau Pasir atau Ashmore and Carter Island yang terletak di dekat NTT dan Australia bukan milik Indonesia. Pulau tersebut bahkan tak pernah masuk peta Indonesia karena sepenuhnya milik Australia. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu Laurentius Amrih Ginangkung dalam keterangannya pada Kamis 27 Oktober mengatakan wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang disebut Asas Uti Possidetis Juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Ashmore Reef tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dikatakan lebih lanjut oleh Amri, dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda tak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir oleh Inggris. Untuk diketahui, Australia merupakan negara yang pernah diduduki oleh Inggris pada masa kolonial. Terkait dengan akomodasi kepentingan masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang ada di NTT, Indonesia dan Australia membuat perjanjian untuk mengakomodasi kepentingan mereka itu melalui MOU yang ditandatangani pada tahun 1974. MOU ini mengatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melaksanakan kegiatan di sekitar Ashmore Reef atau gugusan pulau lainnya. Sebagai informasi, Pulau Pasir belakangan tengah menjadi perdebatan setelah Australia mengklaim kepemilikan pulau tersebut. Klaim Australia ini pun menimbulkan kecaman dari masyarakat adat Laut Timor. Terlebih lagi, di pulau tersebut terdapat kuburan para leluhur rote dan peninggalan artefak lain di gugusan pulau. Sebelumnya, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor, Ferdi Tanoni, menyatakan akan menggugat Australia. Alasan pihak yang menggugat karena pemerintah Australia mengklaim sepihak Pulau Gugusan Pasir. Padahal menurut Ferdi, gugusan Pulau Pasir itu masuk wilayah NTT.
wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possidetis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI. Dan dalam prakteknya, pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris.